warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PLH yang akan mengobservasi air dan lingkungan di tempat budidaya anggrek yang berada di Cigombong, Desa Cisalada, Kabupaten Bogor. Sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kaisa Azahra, lalu ada teman saya Siti Nanda Yulianti, saya Naila Acila, saya Alvin Putri, saya Sakila Lutfi. Kami di sini akan mewawancarai langsung pada pengelola dan pengunjung budidaya anggrek. Di sini kami akan bertanya langsung pada pengelola budidaya anggrek. Di sini kami sedang bersama Bapak siapa? Bapak Herman. Baik, Bapak Herman, bagaimana kondisi kebersihan air di area ini? Apakah pernah diuji sebelumnya? Kalau kebersihan lumayan bagus untuk air di sini, cuma untuk uji cobanya belum, tapi udah cocok untuk tanaman anggrek. Oke. Apakah diperlukan penanaman pupuk organik atau kimia pada tanaman anggrek? Kalau untuk tanaman anggrek itu memang harus ada pupuk kimianya. Kalau untuk pupuk organik aja kurang maksimal pertumbuhan. Apakah ada perbedaan antara air bersih dan air kotor pada tanaman anggrek? Ada. Karena kalau untuk anggrek itu nggak mau dipakai air kotor, harus pakai air bersih. Itu juga harus disterilin dulu, nggak bisa langsung dipakai kayak gitu. Kalau airnya kotor ke tanamannya bisa jadi kayak gimana? Itu bisa menimbulkan penyakit yang paling utama, jamur Pada anggrek. pada pohon anggrek kayak gitu. Kan sekarang sering hujan. Cara mengatasi tanaman anggrek pada cuaca yang buruk gimana? Kita harus bisa antisipasi dari obat-obatannya seperti fungisida yang harus lebih sering. Oh, oke. Bagaimana pendapat Bapak tentang lingkungan budidaya anggrek? Kalau untuk lingkungan biasa saja, yang pasti kita bisa menjaga kebersihan sendiri gitu aja. Menurut Bapak, seberapa pentingnya kebersihan lingkungan di budidaya anggrek? Apa alasannya? Untuk kebersihan penting banget. Terus yang jadi alasan kebersihan itu dari hama. Nah, kalau kita nggak bersih, saat di sini banyak kayak ulet, belalang yang pada makan daun anggrek di sini. Setelah kita tahu pentingnya dengan menjaga kebersihan lingkungan, apa saja yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di sekitar kebun anggrek ini harus kita bersihin dari segi rumput-rumputnya yang paling utama gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, perbandingan lingkungan apa yang terlihat dari tahun 2010 sampai sekarang tahun 2025? Itu kalau perbandingannya sih nggak terlalu jauh beda, cuma dari bulan-bulannya aja. Kadang-kadang bulan ini udah hujan, bulan ini belum, kayak gitu aja sih. Untuk perbandingannya di situ aja. Pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak mengenai kebersihan lingkungan di budaya anggrek ini untuk kedepannya? Yang paling enggak kita harus ngantisipasi kebersihan sendiri aja di situ, karena kalau kurang kebersihannya mungkin bisa jadi penyakit di pohon anggreknya di situ aja. Ya. Terima kasih ya Bapak. Saya sebagai Siti Nanda Yulianti bersama teman saya Sakila Lutfi yang akan bertanya kepada pengunjung yang sedang berkunjung di tempat ini. Baik, sebelumnya di sini sedang berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Esmiati. Di sini kami akan bertanya mengenai pendapat Ibu di lingkungan ini. Baik Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang lingkungan di budidaya anggrek? Sangat baik, terutama tanaman hijau yang bisa sehat untuk kita juga, untuk lingkungan juga. Menurut Ibu, seberapa pentingnya kebersihan lingkungan di budidaya anggrek? Sangat penting, karena kalau nggak dijaga kebersihan lingkungan, tanaman mudah sekali kena jamur. Contohnya ini busuk pucuk namanya, karena cuaca yang basah, lembab. Ya baik. Setelah kita tahu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ini, menurut Ibu apa saja yang harus kita lakukan sebagai pengunjung di tempat ini?
menjaga lingkungan, jangan sembarangan buang sampah, juga menjaga kelestarian tanaman anggrek. Lalu siapa saja yang berperan untuk kebersihan lingkungan ini? Kita semua. Selanjutnya, Ibu, menurut Ibu, seberapa berpengaruh kebersihan lingkungan untuk keberlangsungan kegiatan aktivitas di lingkungan ini? Sangat-sangat menunjang, sangat besar. Soalnya kalau lingkungan tidak baik dan tidak sehat, siklus tanaman anggrek ini nggak bisa tumbuh subur. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kesadaran pengunjung dan penjaga ini akan kebersihan lingkungan di sini? Selama ini pengunjung alhamdulillah baik untuk menjaga lingkungan, kebersihan budidaya anggrek ini. Apa harapan Ibu mengenai lingkungan di budidaya anggrek ini ke depannya? Bisa merekrut tenaga kerja tanaman anggrek, bisa membudidayakan anggrek lebih banyak lagi, dan akan menciptakan tarian baru dalam jenis anggrek. Ibu terakhir ke sini pada tahun berapa? Mungkin setahun yang lalu, kurang lebih Oktober 2024. Menurut Ibu, perbandingan apa yang terlihat oleh Ibu pada tahun 2024 dan 2025 ini? Kalau di tahun 2025 ini, karena kebetulan musim hujan, yang ada merosot ya. Kalau 2024 kemarin cuacanya baik dan budidaya bagus tumbuhnya. Sekian dari kami yang telah melakukan observasi lingkungan dan air di tempat budidaya anggrek. Melalui observasi ini, kami mendapatkan informasi khusus seperti bahwa budidaya anggrek harus mendapatkan perawatan yang bersih seperti air dan lingkungan yang terawat, seperti yang telah ditayangkan sebelumnya.